Ini bukan anime yang sebaiknya ditonton pas puasa. Enggak sama sekali. Thumbnail video itu cuman gue kelakuan jadi wibu tertolong. Jadi maklumi. Tapi anime ini ada semacam vibes Ramadannya gitu men. Kita bakal bahas tapi yay. Gue Robin dan gue di sini bakal ngebahas anime isekai dengan banyak makanan di dalamnya. Yap, ide bagus ngebuatin video pas puasa. Apa yang terjadi ketika Save Juna ke isekai? Itulah inti cerita dari anime ini. Beberapa orang tiba-tiba dipindahin ke isekai, dipanggil untuk dijadikan sebagai hero. Pas dicek skill-skillnya, Mukoda tertulis punya skill pasar online. Mukoda kaget mikir tuh skill apa berguna di isekai. Jadi dia ngomong kalau dia tuh gak cocok jadi hero dan mending menjalani kehidupan simple di dunia ini. Setelah Mukoda menetap di penginapan, dia mencoba skillnya. Dan skillnya beneran ngeluarin pasar online anjir. Lu cuma klik barang yang lu mau beli, klik beli, langsung muncul di sampingnya. Gak ada ongkir, gak nunggu berhari-hari, gak ada pajak. Men, gue harap ada aplikasinya di dunia nyata. Setelah itu Mukoda keliling untuk mengerti lebih banyak tentang dunia isekai ini. Ibarat kalau di game kayak ngobrol sama NPC, Mukoda traveling kemana-mana. Baru tahu kalau ada monster juga di dunia ini. Jadi dia menyewa party untuk mengawal Mukoda traveling. Pas istirahat di perjalanan, Mukoda mencoba untuk masakin partinya makanan. Ketika partinya nyoba makanannya, itu berasa enak banget. Mereka semua seneng. Lalu mereka ketemu musuh, babi hutan. Mereka bantai semuanya. Malamnya, Mukoda pakai daging babinya untuk dimasak. Dan itu menjadi makanan yang bener-bener enak. Kenapa? Alasan kenapa makanan ini orang enak mulu, yaitu karena orang-orang di dunia ini bisa dibilang jarang makan enak. Entah gak ada pengetahuan tentang masak, atau bahan-bahan di dunia ini sampah anjir. Dan Mukoda jago banget masak di dunia sebelumnya, dan banyak pengetahuannya dalam bidang masak. Itulah alasannya. Atau kita panggil aja dia Save Juna aja. Di suatu malam setelah mereka makan enak, sesuatu muncul men. Yaitu nih makhluk gede serem yang kelihatannya kayak dari game Dragon City anjir. Nama makhluknya yaitu Fenrir. Dia pengen si Mukoda buat ngasih makanannya ke dia anjir. Bahkan makhluk kayak dia gak bisa nahan bau makanannya si Mukoda. Jadi si Mukoda ngasih makanannya, Fenrir mau nambah lagi. Jadi Mukoda ngebuatin tuh makanan lagi, dan lagi. Setelah Fenrir selesai makan, Fenrir memutuskan untuk menjadikan si Mukoda sebagai familiar hewannya. Terbalik anjing. Setelah makan selesai, Fenrir mau berkontrak sama si Mukoda sebagai hewan familiarnya. Mukoda pikir itu bahaya, tapi terpaksa untuk diterima. Dan itu adalah premis dari anime ini. Kalau lu mau anime isekai santai, wholesome, makanan, bisa ditonton sambil makan, inilah buat lu. Kalau lu nonton nih anime dan nge-ekspektasiin bakal ada cerita berat dan drama, lu udah salah dari awal. Karena animenya gak terlalu ada plot besarnya. Semuanya enteng dan fun. Ini salah satu anime yang dimana lu gak perlu terlalu merhatiin ceritanya untuk ditonton. Dan karena itu, kalau lu puasa, gue ngerekomendasiin nonton pas buka atau setelah buka. Jangan nonton pas puasa anjir. Lu bakal nyesel karena setiap episode pasti selalu ada aja makanan yang bikin ngiler. Entar stang motor lu belok sendiri ke warteg, jangan salahin gue. Pas gue ngomong nih anime vibesnya Ramadan, emang agak bener nih anime vibesnya begitu menurut gue. Soalnya nih anime kayak ngasih sensasi pertualangan gitu. Mukoda selalu explore dunia isekai ini, nyoba-nyoba hal baru, belajar magic, nyoba-nyoba barang, jualan, hunting. Yang bikin lega, ini anime beneran tentang masak-masakan. Karena kalau dibanding sama anime masak yang sebelumnya, yaitu bukan tentang masak, tapi tentang cara dapetin orgasme anjir. So ya, ini anime lebih family friendly gue rasa. Seru juga ngeliatin si Fenrir ngelakuin kerjaannya yang selalu nge-shock si Mukoda. Bayangin si Fenrir pergi berburu, si Mukoda lagi tidur, bangun-bangun si Mukoda ngeliat beginian anjir. Dan ini mungkin agak spoiler, tapi ada karakter yang muncul, yaitu Slime. Dan cara dia ngomong tuh, itu bukan slime, itu loli anjir. Ini cuma loli dalam bentuk slime. Loli versi family friendly mungkin. Dan bener, cocok sama Ramadan. Slime-nya cute banget by the way. Dan gue lebih milih nih slime dibanding loli beneran kalau di samping Mukoda. Yang gue suka dari ini anime, yaitu orang-orangnya berasa kayak orang normal. Semuanya kayak warga baik-baik aja gitu. Selalu positive vibes. Mukoda bukan orang yang kuat atau apalah, tapi dia bener-bener berguna. Selalu mikir yang berlogika gitu. Kalau gue harus pilih Kirito atau Mukoda, gue bakal pilih Mukoda tanpa ragu men. Dia tipe orang yang pengen lu ajak ngobrol setiap hari. Dia baik dan dia ngebuat makanan enak. Itu cowok idaman anjay. Dan rasanya fresh banget dimana main karakter isekai mukanya tuh kayak orang normal gitu. Gua udah capek banget ngeliat cloningan Kirito anjir. Setiap isekai berasa karakternya gak ada yang original gitu. Dan di isekai ini MC-nya orang baik. Orang yang bener-bener baik. Kayak dia cuman mau hidup yang simple di dunia ini. Hidupnya gak dipenuhi egonya. Dia cuman orang simple yang gak ada keperluan jadi yang terkuat. Gak perlu ngumpulin 100 waifu buat dijadiin haremnya. Sifat Mukoda terlalu pure untuk main karakter isekai men. Dia cuma seorang chef.
Juna, yang dimana vibes Ramadan banget. Well, sebenarnya ada beberapa cewek di anime ini, yaitu para dewanya. Tapi mereka cuma jadi kayak karakter sampingan, bahkan jarang muncul. Dan penampilan mereka nggak terlalu Ramadan. Sebagian besar anime ini berfokus hanya pada ketiga karakter ini, yang dimana bikin ceritanya makin simple dan enteng. Action di anime ini juga nggak terlalu difokusin, karena itu bukan poin utama dari anime ini. Karena kadang kalau ada scene berantem, itu kayak dipersingkat gitu. Ini cuman preferensi pribadi gue, tapi gue agak ngeharapin animenya buat punya plot serius gitu. Gue kayak berharap ada kejadian yang bener-bener suatu masalah terjadi gitu, yang ngerubah animenya sepenuhnya. Tapi ya nggak ada. Itu cuman preferensi gue dalam anime. Kalau lu udah nonton video gue sebelum-sebelumnya, gue makin suka kalau anime itu serius. Ini anime enteng, jadi bener-bener gak ada rasa beratnya buat ditonton. Dan gak perlu mikir juga, yang dimana masih enjoyable buat selera gua. Studio Mappa yang mengadaptasi ini anime. Gua gak ngira Mappa bakal ngegarap suatu cerita yang kayak gini. Well, Mappa juga udah ngelakuin apa baik sih beberapa tahun ini. Nanti juga keluar Jigoku Raku. Gua rasa bakal gila tuh anime dilihat dari trailernya. Gua enjoy terus-menerus nih anime. Setiap episode gak ada yang kerasa boring gitu. Animenya gak terlalu kecepetan dan gak terlalu slow juga. Gua rasa anime yang kayak gini sih enaknya ditonton sedikit-sedikit setiap harinya. Kayak bukan tipe anime buat di maraton gitu. Overall anime ini menurut gue worth it buat ditonton untuk keseruannya dan makanannya. Gimana menurut lo? Apa yang harus gue lakuin selanjutnya? Jangan ragu buat komen.